Shalom Kingdom Citizen, welcome to Rock Ministry TV. Sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan yang disampaikan, kami percaya saudara akan diberkati dan diperlengkapi untuk menggenapi rencana Kristus dalam hidup saudara. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga share video ini agar menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Sungguh indah Tuhan, ketika kami berjalan mengarungi kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Kami menikmati kebaikan, kemurahan Tuhan yang membawa kami terus dalam hidup yang penuh makna. Sehingga pada saat kami mengakhirinya, bukan saja Engkau melihat kami, memuji kami, bangga terhadap kami sebagai anak-anak-Mu yang setia mengiring Tuhan. Namun kami juga bisa finishing grade di dalam hidup kami. Nama Bapa di surga sendiri yang kami permuliakan. Terima kasih Tuhan. Tuntunan firman-Mu kami butuhkan saat ini. Berbicaralah, bersabdalah Sang Raja. Kami sebagai warga kerajaan siap mendengarnya. Sehingga pesan-pesan-Mu membebaskan kami, memerdekakan kami, mengarahkan kami kembali, menyusun hidup kami sesuai dengan rencana Tuhan. Sehingga tujuan hidup yang Tuhan tetapkan bagi kami bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa ini. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali siang hari ini saya kembali bisa bersama-sama dengan saudara. Apa kabar saudara siang hari ini? Luar biasa, karena Tuhan kita Yesus adalah Allah yang luar biasa. Mengacu pada tema bulan ini, rearrangement atau penyusunan kembali. Dari background gambar ini, kita melihat ada potongan-potongan pieces di dalam puzzle itu. Ya. Bagaimana potongan-potongan puzzle tadi itu harus disusun sedemikian rupa sehingga bisa membentuk sebuah gambar yang utuh. Ya. Itulah juga hidup kita. Oleh Tuhan Yesus kita di-arrange supaya kita bisa memiliki sebuah kehidupan yang utuh, kehidupan yang bermakna. Mari kita akan melihat dari firman Tuhan, kitab Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat 9 sampai yang ke-14. Kita sih nanti akan melihatnya secara keseluruhan pasal 12, namun yang kita akan baca ayat 9 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan, selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya.
Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, memberikan arti pada sebuah kehidupan adalah tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Saya ulang statement awal yang sangat penting ini. Memberikan arti pada sebuah kehidupan adalah sebuah tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada saudara dan kepada saya. Nah, orang-orang di dunia berusaha mencari arti dari sebuah kehidupan ini dengan berbagai macam cara sesuai dengan dorongan hati nurani mereka. Ada sebuah film yang menarik, judulnya sih aneh gitu ya, Eat, Pray, Love. Mungkin film ini kurang terkenal karena judulnya tidak menarik, saudara, atau kurang menarik. Artinya kan sederhana aja, makan, berdoa, cinta gitu ya, atau kasih. Nah, film Eat, Pray, Love ini adalah sebuah film drama buatan Amerika Serikat tahun 2010. Ya. Syutingnya mengambil tempat di New York, Italia, India, dan berakhir di Bali. Jadi lumayan, Bali menjadi salah satu syuting favorit. Dan memang di luar negeri, Bali itu mewakili keberadaan Indonesia. Nah, menarik di dalam film ini dituturkan perkawinan dari Elizabeth Gilbert yang diperankan oleh Julia Roberts ini. Bagaimana dalam perkawinan ini Elizabeth merasa gagal dan dia mau memutuskan cerai dengan suaminya. Dia begitu frustasi berat dan akhirnya dia minggat ke luar negeri, lalu dia jalan-jalan ke Italia. Di sana dia berkuliner sampai menemukan makanan terlezat di Italia. Dia gak puas. Dia berkelana lagi, akhirnya mendaratlah di India. Dia menemukan orang yang nampaknya begitu tenang, melakukan meditasi di sana. Namun dia juga tidak merasa puas di situ. Dia akhirnya mendarat di Pulau Bali ini. Dan dia menemukan cinta yang sejati di Pulau Bali ini. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita tinjau dari Alkitab, firman Tuhan itu mengajarkan bahwa hidup yang berarti memang tidak terletak pada makanan terlezat yang tersaji. Karena manusia hidup bukan dari roti saja. Begitu juga meditasi atau usaha manusia untuk mencari dan menemukan Tuhan melalui berbagai cara juga nggak bisa membuat hidup kita menjadi bermakna. Karena tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa tanpa melalui Kristus. Bagaimana juga dengan cinta yang menurut Julia Roberts sudah dia temukan, cinta yang sejati di Bali ini. Itu juga kurang bermakna. Karena tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih daripada Yesus Kristus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada hal-hal yang jauh lebih hebat, lebih besar yang dilakukan oleh seseorang yang lebih daripada Julia Roberts atau Elizabeth Gilbert ini. Yaitu seorang yang bernama Raja Salomo. Ya, secara singkat saya tuliskan ada 6 butir itu, dia mencapai semuanya itu. Dia memiliki hikmat yang tidak tertandingi.
Sampai Ratu Sheba ketika bertemu dengan Raja Salomo berkata, separuhnya pun belum pernah diceritakan. Jadi lebih daripada apa yang dia lihat, saudara. Salomo juga menikmati kesenangan-kesenangan tanpa batas. Apa yang diinginkan oleh mata dan hatinya dilakukan. Dia juga memiliki prestasi yang belum pernah ada sebelumnya. Dia bisa membangun bait Allah, dia bisa membangun istananya dari emas. Dia memiliki kekayaan yang tidak terhingga. Dia memiliki kuasa yang tidak terbatas. Maka dicatat dia punya istri sampai 1.000. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana dia caranya memanggil 1.000 istrinya itu. Walaupun sebagian besar itu karena pernikahan politis. Karena kerajaan Salomo yang begitu megah, yang begitu besar, ditakuti oleh kerajaan-kerajaan lain di sekitarnya. Lalu untuk supaya kerajaan mereka aman, tidak diserang, tidak ditaklukkan oleh Salomo ini, mereka mempersembahkan upeti. Putri mereka yang tercantik dipersembahkan, dipersunting. Supaya dipersunting oleh Salomo sehingga amanlah kerajaan mereka. Kekuasaan yang tidak terbatas. Ketenaran yang unbelievable, ya, yang tidak dapat dipercaya bagaimana dia tenar. Sampai dikatakan tidak ada raja yang sehebat Salomo, baik sebelumnya maupun setelahnya. Jadi hal-hal yang ini lebih dari apa yang dilakukan oleh Elizabeth Gilbert tadi, yang diperankan oleh Julia Robert. Namun toh di akhir dari semua pengalaman-pengalaman yang sudah dicapai oleh Raja Salomo, akhirnya dia simpulkan di dalam Pengkhotbah 12 ayat 8. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, kata sia-sia itu dari bahasa Ibrani. Kita hanya belajar satu kata saja ini ya, hevel bacanya. Ini kata yang dipakai sebanyak 37 kali di seluruh kitab Pengkhotbah yang cuma 12 pasal. Itu artinya setiap pasal paling tidak 3 kali diungkapkan kesia-siaan, usaha menjaring angin dan sebagainya. Ya, jadi 37 kali. Dan kata hevel ini atau yang diterjemahkan sia-sia secara harfiah itu berarti nafas, angin atau uap. Ya. Jadi dengan arti harfiah seperti ini, pengkhotbah atau Raja Salomo hendak menyatakan bahwa hidup ini bila kita melihatnya dengan cara yang mendalam adalah sebuah tarikan nafas, sebuah hembusan angin, atau sebuah kepulan asap. Tidak ada apa-apa yang dapat kita genggam. Sesuatu yang terdekat pada titik terendah atau nol. Tentu saja Bapak Ibu, maksud pernyataan sia-sia di sini bukan berarti tidak berguna atau tidak layak untuk dihayati. Namun yang mau ditekankan oleh Salomo adalah bahwa hidup ini menjadi tidak bermakna, hidup ini menjadi tidak berarti bila kita hanya memperhitungkan segala aktivitas di dalamnya hanya sejauh di bawah matahari. Segala aktivitas kita ketika kita kerjakan di bawah matahari, tanpa memperhitungkan yang di atas matahari. Under the sun, not under the sun. Memang hampir sama ya. Sun yang pertama adalah matahari, sun yang kedua adalah putra. Kita hidup di bawah matahari atau di bawah sang putra, atau saya pakai with the sun untuk membedakan ya. Di bawah matahari atau bersama dengan sang putra. Kehidupan di bawah matahari itu tidak memuaskan dan hopeless.
tidak punya pengharapan. Berapa banyak orang-orang terkenal dan orang-orang kaya di dunia ini mengakhiri hidup mereka dengan keputusasaan yang hebat. Kita pikir mereka mungkin sudah mencapai maksimal dalam hidup mereka, dan kita berpikir mereka adalah orang-orang yang beruntung, mereka orang-orang yang berbahagia. Namun ternyata kenyataannya tidak, Bapak, Ibu dan saudara sekalian. Mengapa? Karena ketika mereka sampai ke puncak tangga tertinggi dari hidup mereka, dari pencapaian mereka, mereka telah menemukan bahwa tidak ada apa-apa lagi di sana. Mereka tidak menemukan ada apa-apa di sana. Kebahagiaan sejati, kepuasan sejati tidak ditemukan di sana. Malah yang ada adalah frustrasi berat. Seorang tokoh yang terkenal, saya ambil contoh Alexander the Great. Pada usia 32 tahun, dia sukses luar biasa menaklukkan dunia saat itu. Sehingga kerajaan Yunani mencapai masa kejayaan, masa keemasan di bawah pemerintahan dia. Tetapi saudara, dia satu saat dia menangis. Di tengah-tengah keberhasilannya dia menangis, karena tidak ada lagi dunia yang harus ditaklukkan. Prestasinya yang luar biasa tidak memuaskan dia. Sehingga pada akhir hidupnya dia pesan, dia nggak punya anak, sudah sampai umur 32 tahun, dia akhirnya mau mati, dia pesan sama 4 jenderalnya. Dia berkata, tolong nanti pada waktu jasadku ditaruh di dalam peti mati, biarlah peti mati di kanan kirinya itu dilubangi, lalu biarkan tanganku terulur dalam keadaan terbuka seperti ini. Biar setiap orang yang layak dan menjenguk melihat jasadku yang terakhir sebagai penghormatan. Mereka melihat walaupun aku disegani kawan, ditakuti lawan, aku berhasil menaklukkan negara-negara, aku bisa berhasil mengekspansi kerajaan Yunani itu. Namun ketika aku harus menghadap Sang Penciptaku, kosong. Tidak ada sesuatu yang aku bawa. Biarin menjadi pembelajaran bagi setiap orang dalam sejarah hidup manusia, bahwa aku tidak ada apa-apanya. Rockefeller, seorang jutawan, juga berkata, aku punya jutaan dolar segala macam. Tapi mereka, harta benda itu tidak memberi saya kebahagiaan. Hal-hal dalam hidup ini kalau hanya dilihat di bawah matahari, juga tidak bertahan lama. Salomo memahami bahwa hidup tanpa Tuhan itu tidak ada artinya. Itu bagaikan sebuah lingkaran yang berputar tanpa akhir. Sibuk melakukan hal yang sama berulang kali, sampai bermuara pada kelelahan dan keputusasaan. Tidak berguna, kosong, emptiness. Tapi hidup bersama Sang Putra, hidup bersama dengan Kristus, full of meaning, penuh dengan makna, full of hope, penuh dengan pengharapan, full of abundant life, penuh dengan kehidupan yang berkelimpahan. Seperti dia sendiri berkata, aku datang supaya engkau hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, kita pilih yang mana? Hidup under the sun or with the sun? Kita hidup di bawah matahari atau bersama Sang Putra, bersama dengan Kristus. Kapan kita memulai kehidupan kita bersama dengan Sang Putra? Ketika Salomo mulai membulatkan hatinya untuk mencari arti dari sebuah kehidupan,
dia menyelidikinya di dalam terang hikmat Tuhan. Dan akhirnya di pasal 12 dari kitab Pengkhotbah itu, dia menyimpulkan dalam 3 R yang menjadi dasar dari segala orientasi kehidupan. Rearrangement, untuk memudahkan 3 R juga. R pertama kita akan lihat, remember your creator. Ya, ingatlah penciptamu. Di pasal 12 ayat 1 firman Tuhan berkata, ingatlah akan penciptamu. Dalam versi Today English Version, remember your creator. Ingatlah akan penciptamu. Mengapa firman Tuhan tidak berkata remember your God? Mengapa? Your creator, pencipta. Ada sesuatu yang menarik tentunya saudara. Pertama, kata ingat, mengingat, itu dalam Alkitab tidak hanya melakukan sebuah kegiatan yang orientasinya di pikiran tok. Mengingat bukan sebuah aktivitas berpikir. Mengingat di dalam Alkitab selalu menyangkut juga tindakan yang nyata. Sesuai dengan yang diingatnya. Sebagai contoh misalnya, ketika Tuhan mengingat Nuh, maka Tuhan keringkan air bah itu. Sehingga Nuh bersama keluarga dan binatang-binatang yang ada dalam bahtera itu bisa mendarat. Ketika Allah mengingat Abraham, maka ketika kota-kota Sodom Gomora ditunggang balikan, dikeluarkannya lah oleh Allah Lot dari tengah-tengah kota yang ditunggang balikan itu. Jadi mengingat selalu melibatkan sebuah tindakan yang nyata. Nah sekarang firman Tuhan berkata karena itu ingatlah penciptamu. Ada satu tindakan yang harus kita lakukan dengan kita mengingat pencipta kita. Mengapa pencipta? Bukan Tuhan saja. Nah untuk itu kita bisa melihat mundur ke kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 dikatakan begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Lalu di pasal 2 ayat 7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, dan menggembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah dari 2 bagian ayat firman Tuhan ini, kita melihat bagaimana dan apa tujuan Tuhan menciptakan manusia itu. Yang pertama dengan ungkapan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu memperlihatkan adanya semacam musyawarah ilahi. Tuhan tidak berkata, aku akan menciptakan manusia menurut gambar dan rupaku. Enggak, tapi baiklah kita. Triunity. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ada musyawarah ilahi sebelum diciptakannya manusia. Berarti saudara dan saya itu ciptaan yang unik, yang khusus. Karena ketika kita bandingkan Allah menciptakan alam semesta ini dengan segala isinya. Tuhan tidak pernah musyawarah. Tuhan langsung berkata, berfirmanlah Tuhan. Jadilah terang, terang itu jadi. Berfirmanlah Tuhan terus, saudara. Tapi ketika menjadikan manusia, baiklah kita. Ada musyawarah. Ya berarti artinya manusia diciptakan itu sebagai makhluk yang khas, yang unik, merupakan puncak tertinggi dari penciptaan Allah. Lalu selanjutnya katakan supaya. Nah ternyata saudara dan saya diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah dengan sebuah tujuan. Supaya
Supaya apa? Tadi katakan supaya memerintah. Tadi ya, baik binatang di udara, di laut maupun di darat. Intinya kita diberi kuasa untuk memerintah atas nama Tuhan. Nah, dari sinilah kita melihat rock ministry. Rock ministry adalah representative of Christ kingdom. Representasi dari atau perwakilan dari kerajaan Kristus. Ya, karena apa? Adam Hawa gagal, mereka menjadi perwakilan Allah di tengah-tengah dunia ini. Mereka jatuh dalam dosa. Sehingga akhirnya di dalam Kristus dikatakan kita adalah buatan Allah di dalam Kristus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan rencana Allah menciptakan manusia yang pertama waktu itu. Jadi saudara-saudara sekalian, makanya kita memakainya rock, Christ kingdom. Ya, artinya di dalam Kristus itulah kita diciptakan ulang. Secara rohani diciptakan kembali, disusun kembali sebagai representatif, sebagai perwakilan-perwakilan dari kerajaan Kristus. Manusia ciptakan secara kemudian pribadi dan langsung. Dikatakan di ayat pasal 2 ayat 7, ketika Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Saya renungkan, Tuhan dengan kemahakuasaannya, dengan kuasanya tidak terbatas, dia bisa menciptakan manusia tinggal berkata aja, jadilah manusia. Saya yakin manusia itu akan jadi. Tapi kalau sampai terjadi seperti itu, manusia jadi robot. Ya. Tapi Tuhan tidak, ternyata dia duduk seperti digambarkan seorang penjunan yang duduk dengan pelariknya, lalu dia mengambil tanah liat, dibentuknya manusia itu. Ada kedekatan. Ada sentuhan-sentuhan langsung dari tangan Tuhan yang membentuk manusia dari tanah liat. Lalu dihembuskan nafas ke dalam lubang hidungnya. Sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ada kedekatan. Kemudian juga kita baru dikatakan berarti. Karena ada nafas Allah sendiri yang ditiupkannya di dalam diri kita. Manusia baru dikatakan makhluk yang berarti, yang bernilai. Karena ada hembusan nafas Tuhan. Ada dimensi ilahi. Nah, itu berarti menunjukkan juga kita perlu Tuhan. Nah, jadi dengan demikian kita melihat di sini bahwa dengan diingatkan, ingatlah penciptamu. Itu saudara dan saya diajak untuk melihat bahwa untuk apa sih saudara diciptakan. Dan mengapa saudara dan saya ada di Pulau Bali ini? Kenapa saudara ada di Denpasar Utara ini? Kenapa saudara ada di sini? Bukan secara kebetulan. Tuhan menciptakan kita di dalam Kristus untuk kemudian kita memiliki sebuah tujuan memuliakan Dia. Karena kita adalah perwakilan-perwakilan dari kerajaan Kristus. Di tangan saudara dan saya ada kuasa Tuhan yang membuat saudara bisa mempresentasikan kehadiran daripada kerajaan Allah itu. Nah, kepuasan hidup, hidup yang mencapai tujuan adalah ketika kita mengerti tujuan hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Tujuan hidup orang percaya, yaitu saudara dan saya, itu jauh lebih besar daripada prestasi pribadi, jauh lebih besar daripada karir, ambisi, ketenangan pikiran, bahkan jauh lebih besar daripada tujuan kita membentuk sebuah keluarga. Rick Warren pernah menyebutkan gini, jika Anda ingin tahu mengapa Anda ditempatkan di planet ini, Anda harus memulainya dengan Allah. Anda dilahirkan oleh tujuannya dan untuk tujuannya. Remember your creature. Itu artinya pencapaian cita-cita, kedudukan, kekuasaan, kekayaan, kesuksesan
itu dipakai sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih utama, tujuan yang tertinggi, yaitu untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Fokus memuliakan Allah, atau tadi Bapak Gembala Senior Christ Center, ya, berpusatkan pada Kristus, itu adalah tujuan hidup kita yang utama di muka bumi ini. Secara sederhana, Rasul Paulus juga menuliskan di dalam 1 Korintus 10:31, jadi entah kamu makan atau minum, atau apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, saudara sekalian, saudara dan saya, kita adalah buatan Allah yang diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya, jadi ayat ini menegaskan Kristus sebagai pusat dan tujuan penciptaan manusia. Nah, sejak itulah maka seharusnya kita memiliki satu komitmen untuk mempersembahkan hidup kita secara total untuk memuliakan Tuhan. Hidup memuliakan Allah itu harus menggerakkan, mengendalikan, menguasai hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu adalah sebuah panggilan yang mulia. Yang kedua, R yang kedua. Redeem the time. Ada beberapa ayat di sini, ayat 1 dari pasal 12, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ayat 2, sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Ayat 6, sebelum rantai perak diputuskan, dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur. Apa maksudnya? Redeem the time. Pada masa mudamu, sebelum masa-masa sulit datang, sebelum akhir zaman tiba, sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali datang, sebelum kita mati. Kita harus menyimpulkan di sini, redeem the time, menebus waktu kita. Saudara-saudara sekalian, seringkali kita mengalami salah memutuskan. Kita seringkali salah memilih. Kita seringkali salah menilai. Kita seringkali salah berkegiatan. Kita salah hadir. Hadir itu bisa salah ya. Kita bisa salah merencana. Kita bisa salah di dalam membina pertemanan atau persahabatan dan sebagainya. Nah, makin sering hal itu terjadi, sebenarnya semakin jauh pula kita hidup dari finishing grade yang Tuhan tentukan. Jadi kita tidak memakai finishing well. Finishing well itu biasa, saudara. Setiap orang mengatakan, aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku sudah memelihara iman, sekarang tersedia bagiku mahkota kehidupan. Itu biasa. Tapi bagi kita di dalam Rock Ministry, kita tidak finishing well, tapi finishing great. Ya. Nah, oleh karena itu kita jangan salah menggunakan waktu-waktu kita. Jangan kita salah menggunakan kesempatan-kesempatan kita. Tuhan menganugerahkan waktu yang cukup untuk kita menyelesaikan seluruh kehendaknya. Tapi kalau kita memboroskan waktu kita, maka kita hanya dapat menyelesaikan sebagian saja dari tujuan hidup kita. Renungkan, bayangkan Tuhan sedang berada bersama-sama dengan kita. Latih diri kita untuk membangun kesadaran ini secara terus-menerus dengan Tuhan yang selalu hadir bersama-sama kita di setiap musim hidup kita. Tidak pernah Dia tinggalkan, tidak pernah juga kita dibiarkan
Tuhan selalu hadir dan terlibat dalam seluruh aktivitas keseharian kita. Tidak peduli suasana hati dan jiwa kita. Bagaimanapun keadaan dan situasi kita. Nah, jika ini semua hadiratnya menguasai kesadaran kita, kita akan bertindak hati-hati. Dan perjalanan kita akan berhasil, kita akan beruntung, kita akan finishing great itu. Ya. Jadi jangan sembarangan hidup, jangan sembrono. Tadi Pak Arifin juga berkata, jangan sembrono supaya kita bisa finishing great. Jangan buang waktu di dalam kemalasan, kecerobohan. Kita di bumi hanya sebentar saja. Di kekekalan nanti kita bakal ada untuk selama-lamanya. Uruslah hari ini dengan akurat. Hiduplah dengan motivasi membangun kekekalan kita. Rasul Paulus menegaskan mengenai menebus waktu itu dalam Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Di dalam King James Version, bahasa Inggris, dikatakan redeeming the time. Because the days are evil. Ya, jadi tebuslah. Kalau bahasa Indonesia, pergunakanlah waktu yang ada. Tapi bahasa Inggrisnya, tebuslah waktu itu. Karena hari-hari ini adalah jahat. Itu diulang lagi sebenarnya oleh Rasul Paulus sampai 2 kali. Di Kolose 4 ayat 5, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Walk in wisdom towards them that are without redeeming the time. Ya, jadi tebuslah waktu. Nah, di dalam bahasa Yunani baik yang dipakai di Efesus 5 maupun Kolose 4 itu sama. Itu artinya menyelamatkan sesuatu dari kehilangan atau menebusnya. Atau bisa berarti membayar harga untuk memulihkan, untuk mengambil kembali sesuatu dari yang lain. Nah, salah satu rujukan Alkitab yang paling terkenal tentang Yesus Kristus adalah sebagai penebus kita atau seseorang yang dapat menebus saudara dan saya. Dia disebut ini karena pengorbanannya yang sempurna membayar hutang yang harus kita bayar karena dosa kita. Alkitab menyatakan bahwa mereka yang telah bertobat dan menjadi orang-orang percaya itu sudah dibeli dengan harga yang mahal. Itulah artinya menebus. Nah, Rasul Paulus di sini berarti menasihatkan kita untuk menebus waktu dalam hidup kita dengan alasan hari-hari ini jahat. Artinya manusia pada umumnya sekarang ini berada di bawah pengaruh pemerintahan dan tipuan daripada iblis. Rasul Paulus menasihati orang-orang percaya untuk tidak duduk diam lalu membiarkan kegelapan dunia ini mendikte peristiwa demi peristiwa. Itu sebabnya kita harus tampil, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, membiarkan terang Kristus bersinar melalui kita, menjadi berkat dimanapun kita berada. Sekalipun kejahatan bisa datang secara pribadi kepada saudara dan saya, kita diperintahkan untuk tidak sekedar menanggapi dengan cara yang baik, tapi mengatasinya dengan melakukan apa yang benar. Dalam menebus, membeli kembali, mendapatkan kembali. Ketika Tuhan Yesus berkata kita harus menebus waktu, Tuhan ingin kita hidup dalam kesadaran yang terus-menerus akan jam, menit, dan detik yang terus berdetak dan memanfaatkan waktu yang kita miliki sebaik-baiknya. Menebus waktu berarti kita juga berhati-hati dalam cara kita hidup. Kita mengambil setiap kesempatan dan memakainya bagi kemuliaan Tuhan. Yesus mengajar tentang hal ini dengan berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku ketika hari masih siang, malam akan datang ketika tidak ada lagi yang bisa bekerja. Dan berbeda dengan Alexander the Great tadi. Alexander the Great dalam usia 32 tahun mencapai puncak kesuksesan. Tapi dia mati di dalam kehampaan. Yesus Kristus menjalankan misinya
menebus waktu-waktu yang dia miliki selama 33 tahun itu. Dia mati di atas kayu salib, tapi dia bangkit lagi. Dan kematiannya menjadi pokok keselamatan bagi banyak bangsa. Jadi meskipun dia hanya menghabiskan 33 tahun di muka bumi ini, Yesus sudah mengubah dunia ini karena dia sudah menebus waktu. Nah, saudara, kita belajar dari Tuhan Yesus ini. Kehidupan kita di bumi ini tidak lebih daripada uap yang muncul kemudian dengan cepat menghilang. Pada saat kita meninggalkan dunia ini, uang dan harta kita akan diberikan kepada orang lain. Pekerjaan kita akan diisi oleh orang lain. Keluarga kita mungkin berduka cita. Mereka meratapi kita. Mereka mungkin menangis. Dan untuk sekian lama, setiap kali mengingat kita yang sudah pergi mendahului mereka, mereka sedih, mereka berduka cita. Tapi mereka tetap akan melanjutkan hidup tanpa kita. Semua yang tersisa dari kehidupan kita di bumi adalah apa yang kita investasikan di dalam kekekalan. Pada akhirnya semua yang penting adalah apa yang kita lakukan atau tidak lakukan untuk menebus waktu kita. Yang ketiga, rely on His grace. Andalkan anugerahnya. Kita membaca di ayat 13 dan 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Ada dua kata yang menjadi kata kunci. Takut akan Tuhan. Apa yang dimaksudkan dengan takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu bukan seperti kalau kita berjalan pada malam Jumat Kliwon gitu ya, di pinggir kuburan yang angker, lalu berdiri bulu kudukku gitu ya. Bukan itu, saudara. Takut akan Tuhan juga bukan seperti anak kecil yang memecahkan gelas, lalu mamanya berkata, apa itu yang jatuh? Lalu anaknya dengan gemeter, dia bersembunyi di balik lemari. Bukan itu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan kalau dilihat dari bahasa Ibrani-nya artinya takjub, hormat. Karena kita dihadapkan dengan Tuhan yang maha segala-galanya. Kita dihadapkan dengan pencipta kita. Kita dihadapkan pada kebesaran Tuhan. Kita dihadapkan pada kuasanya yang tak terbatas. Dan itu yang membuat kita takjub, kita sujud, kita hormat kepada Tuhan. Dan orang yang menghormati Tuhan, dia ingin melakukan ketetapan-ketetapannya. Taat. Kadang-kadang orang berkata, wah jadi orang Kristen tidak enak. Harus banyak melakukan hal-hal yang saya sebenarnya enggak suka. Nah saudara, saya katakan pakai judul yang memang nampaknya aneh. Rely on His grace, padahal isinya tentang takut akan Tuhan dan melakukan atau memelihara ketetapan-ketetapannya. Ini kan sesuatu yang nampaknya berlawanan. Sesungguhnya saudara, ketika kita melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan, itu adalah cara Tuhan untuk melindungi kita. Ketetapan-ketetapannya adalah bagaikan pagar-pagar yang mengitari kita, melindungi kita, sehingga kita selalu berada di dalam anugerahnya yang tidak terbatas. Makanya ada ungkapan taat itu adalah berkat. Tidak taat itu laknat. Nah, jadi sebenarnya dengan ketaatan itu, kita sebenarnya sedang melakukan sesuatu yang aman bagi kita sendiri. Tuhan memberikan ketetapan-ketetapannya supaya kita berada dalam ruang lingkup anugerahnya yang membuat kita menikmati hidup ini dengan penuh sukacita dan kepuasan. Nah, oleh karena itu rely on His grace, andalkan anugerahnya itu. Ya. Kita bisa terus menikmati anugerah demi anugerah. Nah, seberapa jauh kita sudah menjadikan rasa takut akan Tuhan sebagai kewajiban kita. Seberapa dalam usaha kita untuk menjalani kehidupan yang berkenan, yang menyenangkan Tuhan.
Apakah masih ada area-area kehidupan kita yang perlu diarahkan kembali atau diubah, rearrange, disusun kembali. Hanya dalam kerangka hidup memuliakan Allah sajalah kita menemukan dan mengalami makna hidup yang sejati, dan hanya dalam proses itu pula kita dapat menikmati anugerah Allah yang seutuhnya. Saudara-saudara sekalian, saya ada di sini juga karena range yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saya. Saya sudah melayani di Salatiga, di tempat yang lain, itu dari tahun 1993. Saudara. Tahun 2013, kami mengalami goncangan yang hebat. Tadi kami pikir tahun 1993 melayani di Salatiga, tahun 1994, 1 tahun kemudian melalui mujizat Tuhan, kami memiliki sebuah rumah yang masih kami miliki sampai hari ini. Sehingga saya dan istri berkata, selama bertahun-tahun kami sudah terpanggil melayani Tuhan sejak 1 September 1983. Tapi tahun 1994 itu baru kami punya rumah. Kami berkelana gitu, pelayanan kemana-mana saudara ya. Baru ketika mendarat di Salatiga, Tuhan kasih rumah. Kami berpikir inilah masa tua kami. Kami menikmati nanti masa pensiun kami menikmati masa tua kami, dan kami menunggu sampai Tuhan panggil kami atau Tuhan datang kembali yang kedua kali, kami dijemput ketemu dengan Tuhan di udara. Jadi itu harapan kami. Apalagi posisi saya di sebuah STT di situ sudah lumayan. Saya menjadi wakil ketua 1. Saya juga di sinode gereja itu, saya memiliki beberapa jabatan yang strategis. Sehingga saya merasa sudah nyaman. Dan itu ternyata zona nyaman saya. Saudara. Akhirnya di tahun 2013, gara-gara saya beribadah, karena 1 tahun sebelumnya di tahun 2012, itu kami merasa kering, saya, istri, dan 2 putri kami mengalami kekeringan secara rohani, stagnan, nggak bisa maju lagi, nggak bisa bergerak, rasanya mati tidak, hidup juga tidak rohani kami. Akhirnya kami jadi GKJJ, tahu saudara, Gereja Kristen Jalan-Jalan. Ya, jadi kami keliling dari satu gereja ke gereja lain. Anehnya gereja di mana kami beribadah selama 1 tahun kami keliling, tidak pernah dibesuk, nggak pernah di SMS, nggak pernah di WA, nggak pernah diapa-apain, dibiarin. Malah akhirnya saya dengar dari jemaat yang menyampaikan pada kami, gembalanya berkata, orang-orang yang tidak mau beribadah lagi tempat kami, biarin aja, kami tidak akan besuk. Mereka ini yang keluar dengan sendirinya adalah burung-burung emprit. Kalianlah yang masih tetap tinggal setia, Raja Wali. Waduh, kami emprit. Tahu burung emprit, saudara? Itu burung yang kecil, ya. Jadi rasanya kami kok diremehkan begitu rupa. Lalu Rock Salatiga dibuka. Saudara. Kita nyoba yuk ke sana. Nah, ketika kami ke sana baru di depan itu, saudara. Waktu itu masih di hotel Raras Asri ya. Baru di depan masih jauh dengar puji-pujian praise and worship. Hati kami hancur dan rasa enggak tahan, kami menangis. Ada satu hujan yang luar biasa membasahi hati kami yang kering, kerohanian yang kering. Akhirnya saya ceritakan pada anak-anak akhirnya saya juga mau coba. Akhirnya minggu berikutnya kami datang berempat, empat-empatnya mengalami jamahan Tuhan yang luar biasa. Kami nangis, saudara. Wah, ini ada kembali nih, refreshing gitu ya. Karena itu gereja baru, jadi di-upload di Facebook. Saudara. Foto saya dan istri ada. Nah, gembala yang lama ngungkit, sekarang Pak Hiru di situ aktif segala macam. Saya dipanggil dan diberi kesempatan untuk milih tetap di situ atau kembali ke sini. Aneh ya, setelah setahun tidak diapa-apain, begitu kami ada di situ, diupload di Facebook, dipertanyakan itu. Kami ada tuh ngambil keputusan, kami merasa di Rock ini dipulihkan kembali kok. Gitu ya. Jadi akhirnya diberi waktu sampai 1 bulan pun tetap kami ngambil keputusan tetap akan berada di Rock Salatiga. Oke, kalau gitu kami akan segera keluarkan
surat atestasi. Oke, saya tunggu. Atestasi surat dikeluarkan hari ini, saudara. 2 hari kemudian saya di PHK. Diberhentikan sebagai dosen tetap, sebagai ini, segala semua. 0 sampai pada titik 0. Seperti tadi, pasal tadi pecah. Hancur. Dunia rasanya kiamat. Tapi Tuhan berkata, aku akan susun kembali hidupmu. Dan saya dipertemukan dengan Pak Arifin yang selama hidup saya belum pernah ketemu, saudara. Tapi kali itu ketika Pak Arifin dengar bahwa saya dipecat hanya gara-gara beribadah di Rock, penasaran beliau itu. Sehingga ketika pelayanan ke Jogja, dia buang 1 hari untuk pelayanan, ingin ketemu dengan saya. Jadi sesuatu yang menarik, anugerah Tuhan yang luar biasa. Rely on His grace itu penting, saudara. Akhirnya ketika tetap saya bersandar pada Tuhan, saya bersandar meyakini bahwa Tuhan akan menyusun kembali hidup saya yang sudah pecahan-pecahan tadi. Dan akhirnya Pak Arifin yang berkata, Pak Heru, Tuhan akan memakai engkau menjadi dosen yang luar biasa. Tuhan akan pakai engkau menjadi dosen segala bidang. Saya mau nyaris protes sama Pak Arifin waktu itu. Karena saya berpikir Pak Arifin ini terlalu lebay deh. Masa dosen segala bidang itu ya. Saya selama ini di Salatiga ngajar paling banyak 5 mata kuliah, saudara. Paling banyak itu. Kok segala bidang? Nah, bidang apa saja itu, saudara. Tapi akhirnya sekarang, begitu saya lihat ke belakang. Sejak saya bergabung di Rock Ministry, lalu sejak 1 Juni 2015, saya melayani di sini. Tuhan mulai susun pasal tadi, membentuk satu kehidupan yang baru. Dan ketika saya lihat setiap kali saya ngajar, saya buat diktatnya, itu begitu saya buka di netbook saya, sudah ada 27 diktat. Itu artinya ada 27 mata kuliah yang saya ajar. Saya lihat lagi, oh ya Pak Arifin betul juga ya, perkataan profetiknya, aku jadikan kamu dosen segala bidang. Melalui proses waktu sih memang. Ketika suatu saat, tahu-tahu dosen yang harusnya ngajar, tiba-tiba sakit, nggak usah datang. Akhirnya estetik ini berkata, Pak Heru gantikan. Ya akhirnya saya gantikan kan, lama-lama jadi banyak. Saudara. Ya, sehingga mata kuliah saya berkembang. Begitu juga pelayanan. Tuhan begitu percayakan pelayanan saya, dipercaya diundang kemana-mana gitu saudara. Bahkan yang paling jauh, Rock Jayapura, saya ada di sana. Rock Makassar, tadinya nggak pernah saya selama di Salatiga itu jadi dosen lokal saja. Tapi begitu saya di-arrange dengan Tuhan, saya menjadi dosen terbang. Selama 2 tahun sampai akhirnya saya berada di Estetik Kingdom sebagai salah seorang dosen tetap. Dan saya melayani di Rock Ministry ini. Nah saudara-saudara sekalian, memang untuk rearrange itu ada waktu, ada proses. Tapi selama kita mengingat pencipta kita, bahwa Tuhan menciptakan saudara dan saya bukan kebetulan. Bukan salah kedaden kalau orang Jawa bilang. Tapi dengan sebuah tujuan yang pasti. Termasuk ketika saudara dan saya tinggal di Denpasar, ada satu tujuan yang pasti untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada yang tidak berharga. Saudara adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sangat berharga, yang untuk itulah Yesus sudah mati untuk kita. Jadi ingatlah akan pencipta kita dan tebuslah waktu, ya, bersandarlah pada anugerahnya yang tidak pernah gagal itu. Maka saudara akan menikmati rearrange yang akhirnya membawa saudara dan saya kepada sebuah kehidupan yang penuh. Ya. Nah, jadi arrangement ini dengan suatu tujuan supaya saudara dan saya mencapai hidup yang penuh dengan makna berarti. Dengan remember your creator, redeem the time, dan rely on his grace. Maka hidup yang berarti adalah memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi banyak orang di dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Amin.